Lam tajib fitratu kull hadhi 'inda Syafi'iyyati. Menurut mazhab Syafi'i beda Abu Hanifah yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Wa qala bi'adul ulama'i, sebagian ulama menyebutkan bi'adami jawazi ta'khiriha, tidak boleh mengakhirkan zakat fitrah an salatul Id, dari salat Id. Hendaknya zakat fitrah dikeluarkan sebelum salat Id didirikan bila udurun, tanpa udur. Ada udur misalnya apa? Orang fakirnya belum dibuka pintunya, sudah kita kesel-kesel datang ke sana, tak taunya belum kebuka pintunya, sudah saya simpan saja nanti setelah salat. Karena orang ini sangat butuh, saya tahu. Betul, kemudian dia keluar kemana? Rupanya keluar ke kebun cari makan, ya kan? Betul-betul sebetulnya. Faman akharaha, barang siapa menunda membayar zakat fitrah, fa huwa athimun, dosa. Wala tata'adda 'anu zakatu, maka zakat tidak dianggap sah. Ini pendapat, jangan buru-buru ditangkap dulu. Ini pendapat sebagian ulama, kalau terlambat sampai setelah sholat maka dianggap ini berdosa, ada sebab. Wa sarat minas shadaqati, dan dianggap sebagai sedekah biasa dan bukan zakat. Wa fi hadits Ibnu Abbas disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas, man addaha qabla sholati, barang siapa membayar zakat fitrah sebelum sholat, fayya zakatun makbulatun, itu zakat yang diterima oleh Allah. Sengaja kita tonjolkan pendapat ini agar terasa, supaya nanti kalau menemukan khilaf di lapangan kita tidak gampang kaget. Wa man addaha ba'da sholati, barang siapa membayar zakat fitrah setelah sholat hari raya Idul Fitri, fayya sadaqatu minas sadaqati, ini hanya sekedar seperti sedekah saja, tidak dianggap sebagai zakat fitrah. Telat setelah sholat, ini pendapat. Wa hadzal qaul, sengaja kami hadirkan, kenapa pendapat ini penting banget, biar kita tidak nunda-nunda sampai hari raya tadi di pendopo kabupaten mana, itu kan repot nanti. Sengaja kami hadirkan karena ada permasalahan di sana, ada orang nunda-nunda zakat fitrah. Wa hadzal qaul, pendapat ini, wa illam yakul bihi jumhur ulama, biarpun tidak dikatakan, tidak diambil oleh kebanyakan ulama, lakinnahu, akan tapi pendapat ini aufa, lebih tepat, cocok, memenuhi lihikmati shadaqatil fitri, hikmah dari disyariatkan zakat fitrah, yaitu untuk mengayakan orang-orang di hari itu. Kalau sudah sholat, nanti habis sholat sudah langsung salam-salaman, silaturahmi, sudah. Mungkin kalau yang tidak punya beras langsung cari beras. Maka sebelum sholat itu tepat sekali. Jadi dia waktu sholat raya Idul Fitri dia tenang, di rumah sudah ada beras. Sholatnya bisa khusyuk. Wahya ina'ul wahya, yaitu zakat fitrah ina'u, tujuannya adalah ighna'ul fuqara'i, mencukupkan orang kaya, mengayakan orang kaya, fi hadal yom, di hari ini saja. Wal malu al mukharraju, adapun harta yang dikeluarkan pun juga yasirun, sedikit. Ngapain ditunda-tunda sampai hari raya haji? Wala tajibu, dan tidak wajib juga illa lil wajidi, kecuali untuk orang yang mampu, yang ada. Anda biarpun hari Anda orang kaya raya, tak taunya hidup di sebuah tempat, nggak punya duit saat itu, ya nggak dosa nggak berzakat. Oh, nggak ada, nggak duit, nggak ada beras, nggak ada. Yang tidak punya tidak wajib zakat fitrah, nggak ada di rumahnya, nggak ada yang dimakan. Waqad tasahala, dan telah mengentengkan, ini kita singgung karena ada pengaduan, telah mengentengkan ba'dul nasi, sebagian manusia, bitakhiriha, menunda zakat fitrah, ilal yaumi tsani, sampai hari kedua, oh ba'dahu, li jahlihim, atau setelah hari raya kedua, li jahlihim, karena ketidakmengertian mereka, bihadil hikmati, daripada tujuan zakat fitrah. Amma madhabul jumhuri, adapun pendapat kebanyakan mayoritas para ulama, minal hanafiyyati wal malikiyyati wal syafi'iyyati, dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, wal hanabilah, dan juga madhab Hambali juga. Fa anna, sesungguhnya semua jami'a yaumil idi, semua hari raya mulai dari terbenamnya matahari sampai terbenam berikutnya, sebelum terbenam. Sehari raya itu adalah waktun li tauzi'i shadaqatil fitri, waktu untuk membagi zakat fitrah. Wa anna ta'khiraha 'anis sholati, adapun mengakhirkan zakat fitrah dari salat jaiz, boleh. Bila karohah, tanpa ada kemakruhan, indal hanafiyati, menurut mazhab Hanafi. Wa ma'al karahati, dan menjadi makruh menurut mazhab kita Syafi'i, makruh. Kalau kita menunda sampai setelah salat, makruh. Indal salasati, menurut tiga mazhab, yaitu Maliki, Syafi'i, Hambali. Qala Imam Bajuri Asy-Syafi'i, Imam Bajuri Asy-Syafi'i dalam Hasyiah Bajuri ala Fathul Qaribi, wa yusannu, dan disunnahkan, an tukhraja, untuk dikeluarkan zakat fitrah tersebut, qabla sholatil Id, sebelum salat Id, agar sesuai dengan hikmahnya tadi. Lilittibai, untuk mengikuti baginda.
In fu'ilat salatu awwalan nahari, kalau memang jika salatnya dilakukan di awal waktu, awal nahar. Fa in ukhirat, kalau salatnya ditunda, ustuhibbal ada'u awwalan nahari, tetap dianjurkan kita membayar zakat fitrah di awal nahar. Maksudnya begini. Kalimat qabla shalah ini harus paham, maksudnya qabla shalah itu adalah pagi-pagi. Supaya orang fakir itu langsung tenang, punya jaminan makan di hari itu. Kalau sholatnya dilaksanakan pagi-pagi mah benar, zakatnya mesti pagi juga. Cuman ini sholat ini adalah keren, saya pengen sholatnya jam 11 siang. Sholat hari rayanya jam 11. Nah kalau begitu ya sholatnya sholat, keluarnya tetap pagi. Mereka pengen makan. Baik. Wa yukrahu ta'khiru ila akhir yaumil id, dan makruh mengeluarkan zakat sampai akhir hari id, sampai sorenya. Qabla ghurubi syamsihi, sebelum terbenam matahari hari raya itu. Wa yakhrumu, dan haram ta'khiruha, ini harus dicatat, ta'khiruha menunda anhu, daripada qabla al-ghurub tadi. Sampai, kalau mengakhirkan sampai anhu, sampai keluar terbenam matahari, sampai terbenam matahari di hari malam kedua, haram. Di akhir yaumil id. Kalau sampai kita menunda keluar dari akhir hari id, maka itu haram. Wa huwa ba'dal maghrib, sampai setelah maghrib. Misalnya tadi pagi, tadi malam takbir, sekarang hari raya. Keluar zakatnya baru nanti isya, haram. Wa dhahaba jumhurul hanafiyati, berpendapat kebanyakan mazhab ulama Hanafi, ila anna waqta wujubi adai zakatul fitri, wajib, waktu wajibnya, untuk waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah itu muwassa', luas, bebas. Li'anna al-amra bi adaiha ghairu muqayyadin bi waqtin, sebab perintah untuk melaksanakan zakat fitrah tidak pakai batasan waktu, hanya kita disuruh mengeluarkan zakat, maka jangan dibatasi waktu menurut mazhab Abu Hanifah. Fa bi ayyi waqtin, kapanpun akhrajah seseorang mengeluarkan zakat fitrah, kana fi'luhu adaan, apa yang dilakukan adalah ada, la qada, bukan ada, bukan qada. Lakin akan tapi istahabbu, disunahkan ikhraju, untuk mengeluarkan zakat fitrah qabla dhahabi ilal musalla, tama. Hampir sepakat kalau yang utama ini. Hendaknya mengeluarkan zakat fitrah sebelum pergi kepada musalla. Musalla di sini bukan musalla tempat salat. Amma indal Hasan ibn Ziyad, menurut Imam Hasan bin Ziyad minal Hanafi, dan mazhab Hanafi, fa anna waqta wujubi ada'i zakatil fitri, maka sesungguhnya waktu wajib membayar zakat fitrah itu mudayyak. Ini mazhab Hanafi ternyata ada berbeda pendapat di dalam mazhab Hanafi. Mudayyakun, sempit waktunya. Faman adda ba'da ghurubi syamsi yaumil id, barang siapa yang mengeluarkan setelah terbenamnya matahari di malam hari raya, min duni udhrin, ya ini bukan malam hari raya, addaha ba'da ghurubi syamsi yaumil id, setelah terbenamnya matahari hari raya. Jadi setelah sehari baru malam kedua, ini masuk malam kedua. Tanpa udzur, kana atiman, dosa. Nah, ini. Biarpun mereka mengatakan mudayyak, ternyata pada akhirnya ulama mereka mengatakan dosa. Wa kana ikhrajuha fi haqqi qada, maka yang dianggap sebagai qada. Tetap wajib mengeluarkan tapi qada. Amma ta'khiruha an yaumil id, adapun mengeluarkan zakat keluar dari hari raya tapi masuk hari keduanya, fa haramun, haram indal Malikiyyah wa Syafi'i wal Hanabilah, menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Maliki, tidak, menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Illa li'udrin, kecuali udur. Udurnya itu apa? Orangnya belum ketemu. Di kampung orangnya, yang orang fakir hanya 10 orang. Tahu-tahunya hari itu dicari semuanya. Rupanya dia pergi ke sebuah tempat, ke pulau. Cari makan agar bisa hari rayaan. Tak tahunya ombaknya besar, enggak pulang-pulang. Sampai besoknya. Wala tasqutu ba'da yaumil id, dan tidak jatuh, tidak gugur zakat fitrah biarpun sudah masuk hari raya kedua. Wa tabqa fi dhimmati syahsi, akan tapi tetap di dalam tanggungan orang tersebut. Wa hadza binisbati lil ghani, ini bagi orang yang kaya. Amma in kana fakiran, yang fakir selagi tidak wajib di hari itu, enggak wajib setelahnya. Kalau orang kaya iya.
Orang kaya pengen zakat hari ini, nggak ada orang fakir. Allah, nggak ada orang fakir gimana? Harus mau transfer, nggak ada ini, nggak ada. Entah tuh bank semuanya ketutup, nggak usah transfer sana sini bos. Sampai hari ini nggak keluar zakat. Sampai 3 hari, 4 hari baru pulang orang fakir. Ah kemana aja ente? Cari duit pak. Sudah tak siapin zakat. Wah ya nggak ngomong dari kemarin. Ya sudah, ini zakatnya. Hari kelima hari raya sah. Kenapa? Ada uzur. Dia kaya. Tapi fakir hari itu dia nggak punya apa-apa. Fakir nggak punya apa-apa, maka tidak wajib. Ya sudah, selagi dia tidak wajib juga tidak wajib. Kalau orang kaya tadi kan wajib, cuman dia belum bisa mengeluarkan karena uzur. Amma in kana fakiran, adapun si fakir yaumal idi di hari Id, wala yastati'u ikhrajuha, dan tidak mampu, wala yastati'u tidak mampu dia ikhrajaha untuk mengeluarkan zakat, fala syai'a, maka tidak ada sesuatu apapun alaihi yang dibebankan kepadanya, enggak ada zakat. Wa yajuzu, dan boleh indal Hanafiyati menurut madhab Abu Hanifah adauha, membayar zakat qabla yaumil Idul Fitri atau ba'dahu, setelah hari raya Idul Fitri atau sesudahnya, sebelum atau sesudahnya. Madhab Hanafi agak luas. Amma adamu sukuti anil muslimil ghani, adapun tidak gugurnya zakat fitrah atas seorang muslim yang kaya, asal kaya, tetap wajib bayar zakat, tidak akan gugur kecuali bil ada, kecuali bayar. Wa baqauha, dan tetap fi dhimmatiha, di dalam tanggungannya, ila ayat fa'aha, sampai dia bayar, ila mustahiqiha, kepada yang berhak. Fa hadza bi ittifaqil madhahibi jami'an, ini sepakat. Jadi kalau memang orang kaya di hari itu nggak bisa bayar, maka tetap utang, harus dibayar suatu ketika nanti. Wal ghaniyyu fi hadzal babi, siapakah orang kaya yang disebut di sini dan siapa orang fakir? Al ghaniyyu man wa ghaniyyun fi yaumil idi, orang kaya di hari Id saja, biarpun besok fakir. Yang penting di hari raya itu dia bisa makan, cukup makan, itu adalah dianggap kaya. Bi an malaka kutahu, sekiranya dia memiliki kut. Kaya dalam arti menjadikan dia wajib, bukan kaya berarti tidak boleh menerima zakat. Tolong dibedakan, ini harus ada tafsil sini supaya ada dipikir karena kaya berarti nggak boleh menerima zakat dong, salah nanti. Tulis saja tambahannya, al-ghina bimakna adamu, ya, bimakna wujub zakati alaihi la ini kudu zakati, bukan la li'adab, la ini wujub zakati alaihi, wajib zakat. Jadi ghani di sini adalah di dalam wajibnya mengeluarkan zakat, karena dia kaya, punya kelebihan dibayar zakat. La fi qabuli az-zakati, kalau qabul nerima zakat tetap saja dia fakir, bukan di qabuli zakati, tapi di adai zakati, bukan qabuli zakati. Baik. Ammal ghani fi bab ghaniyun fi yaumil Id, jadi orang kaya di hari raya itu yang disebut adalah yang punya kelebihan dari makanannya. Man malaka qutahu, mempunyai makanan pokoknya. Wa quta iyalihi, makanan keluarganya. Wa quta man yumawwinuhu, itu orang yang ditanggungnya. Lailatul Id wa yaumih, malam hari raya dan harinya. Amma idza kana al-fakiru mu'diman, kalau ini fakir nggak punya apa-apa, la yamliku syai'an, nggak punya apa-apa, pada zakat fitrin, nggak ada zakat fitrah alaihi bagi orang tersebut. Kalau Ibnul Mundhir berkata, ajma'u ala anna man la syai'a 'indahu fala fitrata 'alaihi. Sudah menjadi sebuah kesepakatan, kata Ibnul Mundhir, yang tidak punya apa-apa nggak wajib zakat. Amma man wajada ba'da zakati, barang siapa menemukan sebagian daripada zakat, li ba'dil afradi, untuk sebagian dari keluarganya, faqat saja fatajibu dzalika li'anal maisur la yasqutu bil ma'sur, sebab kemudahan tidak akan bisa jatuh gara-gara tidak gugur gara-gara ketidakmampuan, artinya semampunya. Jadi gini, zakat fitrah dia keluarga 4, suami, istri, anak 2, berarti kan 2,5 kilo, 2,5 kilo kali 4, berarti berapa? 10 kilo. Oke. 10 kilo. Berarti
dia akan zakat 10 kilo, mestinya kan begitu. Kemudian kebutuhan makannya adalah, dia butuh makan sehari itu adalah 2,5 kilo dengan 4 keluarga. 2,5 kilo. Cuman dia di hari itu hanya punya 5 kilo. 2,5 kilo cukup untuk makan bagi keluarga mereka, cuman sisanya 2,5 kilo. Maka keluarkan zakat 2,5 kilo. Yang sisanya itu dikeluarkan, nggak menzakati semuanya. Berarti siapa ya? Bapaknya dulu. Yang lainnya nggak wajib zakat karena nggak ada. Atau lebihnya 5 kilo, berarti 2 nanti. 3, 4. Jadi sesuai dengan lebihnya berapa. Tak adanya Pak, lebihnya. Butuhnya sehari itu ada. Zakatnya 110 kilo. Dan butuhnya sehari hanya 2,5 kilo. Cuman dia hari itu hanya punya 3 kilo. Maka mengeluarkan zakat untuk sang suami dulu hanya 0,5 kilo. Karena lebihnya 0,5 kilo. Karena lebihnya itu harus keluarkan. Karena itu dianggap kaya. Karena kaya untuk mengeluarkan. Wajibu dan harus wajib daf'aha dibayar lil fuqara'i kepada orang fakir fil makani di tempat alladhi huwa fihi, tempat dia ada di situ. Maka yang paling tepat adalah kalau kita di sini bayar zakat di sini, hari raya kita di sini bayar zakat di sini. Kalau kita raya di sebuah tempat, di tempat itu kita bayarnya. Waqta ikhrajiha, waktu mengeluarkannya. Sawa'un kana mahalla iqamatihi, baik itu tempat tinggalnya, au ghairahu atau yang lainnya. Jadi sebaiknya zakat fitrah itu dikeluarkan di tempat kita berhari raya. Min biladil muslimina. Wala yajuzu naqluha, tidak boleh memindah zakat illa idza kana fuqara'al makani. Illa idza kana fuqara'ul makani, kecuali orang fakir yang ada di tempat al-manqul ilaihi akan dipindah ke sana, asyaddu hajatan, sangat membutuhkan. Memang pembahasan memindah zakat ini Anda harus pertimbangkan. Kadang di tempatnya sendiri banyak masih orang butuh. Kenapa dia bayar ke tempat yang sana-sana? Sementara yang kena debu adalah tetangga kita. Makanya masalah naqlu zakatnya adalah, dan itu menanti kalau naqlu zakat harus dari petugas resmi, bukan orang per orang. Wal muradu bil mahal, ada pun yang dimaksud dengan mahal tempat fi hadzal bab wa mahallun, sebuah tempat adraka fihil muzakki, yang orang yang mengeluarkan zakat menemui Lailatul Id, malam hari rayanya. Jadi di mana malam hari rayamu? Oh, saya di Jepara, keluarkan zakatmu di Jepara. Oh, di Jogja, keluarkan di Jogja, seperti itu. Akan tapi pun pada akhirnya di sana juga ada khilaf, belum kita sebutkan di sini. Kalau perlu ditambah, bahwasanya ya sudahlah. Karena kadang-kadang ketertiban, kemudahan dan sebagainya juga penting. Ada zakat nanti takut mendol di sana. Oh, sana orang fakir, kampungnya orang kaya di sana. Tumplek-plek sana, kampung setok tetangganya. Anda lebih membutuhkan, maka itu boleh dipindah karena lebih membutuhkannya. Misalnya ini para santri di kampungnya sana, orangnya perumahan yang aman-aman saja. Ya sudah, jangan keluarkan di sana zakatnya. Di sini banyak yang lebih membutuhkan. Dan begitu, dipindah boleh untuk sebuah kemaslahatan. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.